Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim musalla al-ibi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat dan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Mukhtarul Hadis, melanjutkan bacaan kita yaitu hadis yang ke-273, ya, yaitu yang berbunyi innallaha ta'ala la yarda li 'abdihil mu'min, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini. Amin. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala la yarda li 'abdihil mu'min idza dhahaba bi sabihi min ahlil ardi fasabar. Ada di atas. Baik. Yang dulu udah. Innallaha ta'ala la yarda li 'abdihi. 273 hadisnya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Ta'ala
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yarda li 'abdihil mu'min. Ya, tidak akan memberi kepada seorang hambanya yang beriman atau orang-orang yang mukmin, ya. Tuh. Idza dhahaba bi safihi, ya, apabila salah seorang kekasihnya. Zahaba berarti ya seorang kekasihnya yang apa? Meninggal dunia. Ya, betul. Ada enggak ketemu enggak? Anak kemarin nggak ngaji karena kita libur masih kemarin dah temu. Bukan innallaha la yanzuru ila ajsamikum, bukan. Bukan. Innallaha la yarda. Temu kan? Terus masih rapi, kok saya rapinya kalau belum ketemu. Ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Innallaha Taala la yarda li abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan kepada hambanya yang beriman, ya, idza dhahaba bi safiyyi min ahlil ardi, ya, apabila salah seorang kekasihnya yang ada di bumi ini meninggal dunia, ya, tuh fasobaro, ya, kemudian dia sabar, wahtasaba, dan dia apa? Mengharapkan pahala, ya, tuh bisa wabi dunal jannah, ya, tidak lain kecuali Allah akan berikan apa? Surga. Ya. Jadi Sophia di sini maksudnya itu kekasih, entah itu ibu kalau punya suami yang cinta banget atau meninggal, ya, tuh sabar dan mengharapkan pahala. Ya, punya orang tua sayang sama orang tua kita juga sayang sama orang tua, ya, orang tua sama anak juga sayang sama orang tua, tahu-tahu itu berpisah, meninggal dunia, ya, itu orang itu sabar yang beriman, ya, itu tidak Allah akan beri kepada hamba yang beriman itu manakala diuji dengan kesabaran ketika diuji dengan sebuah musibah yaitu kematian, kecuali Allah akan berikan berupa apa? Surganya. Ya, jadi kita harus punya yang namanya positive thinking kepada Allah, ya, husnuzan bahasa kitanya, ya, tuh. Jangan pernah kita punya ada perasaan negatif thinking, suudzon sama Allah, ya. Yang pasti keputusan Allah itu adalah yang terbaik, ya, tuh. Memang, ya, kalau secara logika, secara akal, ya, enggak semua apa yang menjadi keputusan Allah itu masuk akal. Ya, banyak bertentangan menurut manusia. Ya, tapi kan Allah mengikuti bukan kehendak kemauan manusia. Allah mengikuti kemauan Allah karena Allah yang Maha tahu segalanya. Ya. Jadi jangan lantas ketika kita merasakan suatu cobaan ataupun musibah, menurut kita enggak enak, kita bilang Allah kejam. Ya, Allah tega banget sih. Ya, tuh Allah kayak gimana gitu ya. Ya, orang lagi senang-senangnya pengantin baru, tahu-tahu lakinya meninggal atau bini meninggal. Tuh anak lagi lucu-lucunya, ya. Tuh suami istri lagi senang-senangnya, tuh lagi bulan madu, tahu-tahu duanya meninggal. Nah, itu yang terbaik Allah kasih. Ya, kenapa? Karena di balik suatu musibah atau cobaan pasti ada apanya? Hikmahnya. Ya, tuh. Memang kalau kita pengen logikain, kita akalin, nggak masuk akal kita. Ya, orang lagi senang-senangnya gimana sih Pak? Pak Bu, ya, jangan jauh-jauh dah. Tuh, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, tuh berapa tahun? 80 tahun sekian nggak punya anak, ya, nikah 83 tahun nggak punya anak. Begitu punya anak, tuh anak lagi lucu-lucunya, tahunya anaknya disuruh diapain? Disembelih, ya, disuruh potong. Coba kita kalau kita tuh kayak gitu gimana gitu perasaan kita? Ya, oh enggak dah, gue pindah agama aja dah, Tuhan kejam katanya.
Ya, orang gue nikah sekian tahun nggak punya anak, pas punya anak begitu anak lagi lucu ini suruh apain? Ya, disuruh jadiin tumbal. Kalau kita tumbal bukan korban. Ya, tuh. Kita akan mengatakan ya kalau akal kita memang nggak nyampe, tapi kita harus apa? Sadar. Ya, yang namanya kematian itu sesuatu yang apa ya? Pasti. Ya, di dunia ini yang pasti cuma satu, apa itu? Mati. Ya, yang lain nggak pasti. Orang kaya nggak pasti senang. Ya, orang miskin nggak pasti susah. Ya, tuh. Orang banyak duit nggak mesti hatinya tenang. Orang nggak punya duit nggak mesti hatinya gelisah. Ya kan? Nggak ada yang pasti tuh. Tapi kalau namanya kematian pasti. Ditunggu nggak ditunggu pasti mati. Iya mati lah. Ya, tuh. Sakit nggak sakit pasti mati. Tua atau muda pasti mati. Ya kan? Berarti pasti kan? Pasti. Ya, cakep atau jelek pasti mati pasti itu. Nggak ada nggak pasti itu kecuali mati. Ya, orang jelek belum tentu jelek menurut orang lah. Itu nggak pasti kan? Saya punya istri, contoh istri saya jelek. Saya bilang istri saya paling cantik. Orang lain bilang apa? Istrinya Bu Hori mah biasa aja. Karena nggak pasti. Ya, tuh. Tapi kalau kematian, lu mau cakep, lu mau jelek, lu mau tua, lu mau muda, lu mau kaya, lu mau miskin, lu mau senang, lu mau susah. Ya, lu anak-anak, lu orang muda, lu orang tua, pasti apa? Ya. Presiden mati, semua mati, nggak ada pasti, karena pasti itu. Kenapa? Banyak yang mati, berapa kali ya? Ada berapa periode, ada berapa ganti presiden gitu. Ya, tuh. Jadi, ya istilah kematian itu adalah sesuatu apa? Yang pasti. Karena Allah sudah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kapan kematian itu? Allahu a'lam. Ya, kita tahu nggak bakal mati kapan? Ada yang tahu. Ya, ada yang besok, ada yang ntar malam. Ya, ada yang sejam lagi, ada nggak? Ada orang lain, bukan kita maksudnya. Jangan takut, ya tenang aja. Jangan saya bilang sejam lagi, usah saya lagi, jangan takut. Ya, tuh orang lain di mana? Pasti setiap hari pasti ada yang mati, Bu. Ya, setiap hari ada yang mati dan setiap hari ada yang lahir. Ya, kalau setiap hari ada yang mati nggak ada yang lahir, dunia sepi, habis. Hanya loh, di Jati aja tuh kuburan udah susah sekarang, berapa ribu tuh orang mati makan. Tumpuk, ada yang tumpuk 2, ada yang 3, ada yang 4. Ya, tuh. Nah iya, tuh. Sekarang orang mati aja susah, Bu. Ya, nyari tempat aja mau kontrak tuh orang mati susah. Iya, kalau mau punya duit bisa gak? Bisa bayar dulu dia Al-Azhar dulu. Cikarang 30 juta. Ya, itu yang paling murah 30 juta, Bu. Ada yang ratusan, ada yang 1,5 M ada. Iya. Itu 1,5 miliar. Ya. Ada orang meninggal, Bu, lantaran mau nyari tempat pemakaman susah sampai 3 hari. Sampai itu mayatnya, jenazahnya membusuk, bau. Karena kan dalam perhitungan itu, Bu, seorang yang udah meninggal dunia, kalau 3 hari itu udah meletus perutnya. Ya, perutnya udah meletus itu. Kalau di dalam tanah, ya, tapi kalau di dalam itu udah mulai bau. Tuh, kecuali taruh di dalam freezer. Ada freezer muat orang, gitu. Ya, ada punya freezer gede sini ada nggak? Masuk orang ada nggak? Ada di rumah sakit. Sakit lain itu. Formalin itu untuk biar nggak bau. Kalau buat ngawetin itu freezer tetap. Kayak daging korban sampai hari ini ada nyimpen nggak? Ada nggak? Ada nggak ada kan saya. Taruh di freezer. Kemarin diambil jemur. Ya, terakhir. Ya. Nah itu, ya. Jadi yang namanya hidup itu pasti akan berakhir.
Ya, yang adanya yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Ya Bu ya. Ibu sekarang masih ketemu sama suami, suatu saat bakal misah kan? Misah, entah dia duluan atau ibu duluan. Atau bareng-bareng ada kan? Ada yang mati tabrak hidup semati kan tuh. Ya, kita nggak tahu. Tapi memang kita disuruh apa ya? Sabar. Ya, sabar Bu. Sabar emang nggak ada batasnya. Ya, gitu. Kan sabar itu ada 3 kata Imam Ghazali. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhkan perbuatan maksiat, sabar dalam apa? Dihadapkan dengan musibah. Tuh. Orang kita mau berbuat baik itu perlu sabar loh, ada ujiannya. Emang kita ngaji siang-siang gini gampang nih? Berat Bu cobaannya. Ya, terutama nih mata nih yang 2 ini nih. Ya, saya aja tadi rebak-rebakan sama istri saya hampir mau tidur dua-duaan. Ya. Udah hampir itu ya. Mungkin yang ngajar Selasa nih. Ya, bangun, lawan. Kenapa? Karena memang ujian berat tuh. Orang melakukan kebaikan. Kenapa? Karena orang yang baik pasti digoda sama setan. Ya Bu ya, tuh. Nah, orang lagi berbuat maksiat kita juga dicuji juga, dicoba kita. Tuh apa tuh? Iman kita lagi diuji. Gue kerjain jangan ya. Kalau gue kerjain ntar gue dosa. Kalau nggak kerjain sayang. Ya kan tuh. Nah, yang mana yang kita duluin? Iman yang main tuh. Ya, nah begitu juga orang beriman diuji ketika dihadapkan dengan musibah. Memang yang namanya musibah itu ya, kita akan dilihat uji kesabaran kita saat kita menerima ujian yang pertama Bu. Ya, itu kesabaran kita itu paling diuji saat kita menghadapi ujian pertama. Makanya Nabi bilang, ya, as-sabru inda sadmatil ula kata Nabi. Ya, kesabaran seseorang itu bisa dilihat saat dia diuji dengan ujian yang pertama, Bu. Ya, kalau udah kedua, ketiga, keempat itu encer. Ya, yang pertama ini yang berat. Ya, contohnya ibu, maaf ya, menikah, suami ibu meninggal, berat tuh Bu. Nikah lagi, meninggal lagi, biasa, gue udah pernah biasa tinggal lagi gue. Kawin lagi, meninggal lagi, biasa lagi. Biasanya banyak. Banyak. Ya, tuh, udah biasa ditinggal sama laki, biarin aja. Gue kawin lagi, meninggal lagi, biasa lagi. Ya, ada kayak yang begitu ada. Ya, laki pertama meninggal, kawin lagi, kedua meninggal lagi, orang-orang begini. Laki kawin dia meninggal semua kok. Ya. Tuh, ya, terus sabar. Berarti ini hadis mengajarkan kita untuk selalu apa? Bersabar ketika dihadapkan dengan musibah berupa apa? Kematian salah seorang yang kita cintai, Bu. Ya, itu entah itu anak kita, suami kita, ya, orang yang kita cintai meninggal dunia, sabar aja Bu. Insyaallah di balik ujian terjemah itu ada apa? Ada hikmah yang Allah akan apa? Akan berikan kepada orang-orang yang sabar. Ya, makanya Nabi bilang, ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, ya, nanti di hari kiamat tuh akan dimasukin dalam surga tanpa dihisab lagi Bu oleh Allah. Jadi langsung baik tanya lagi dah. Ya, kenapa? Ini sabarnya ini udah luar biasa nih. Ya, kenapa? Karena dia berhasil lulus ujian 3 sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam maksiat, sabar dalam apa? Musibah ataupun ujian. Ya, betul. Baik. Rawahu An-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Ya. Hadis yang ke-274. Ya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala la yazlimul mu'mina hasanatan yu'ta 'alaiha fid dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirah wa ammal kafiru fayu'ta bihasanatihi fid dunya hatta idza afdha ila al akhirah lam takun lahu hasanatan yu'ta 'alaiha khairan. Rawahu Ahmad. Ya. Kata Nabi, ya, innallaha ta'ala la yuzlimul mu'min hasanatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan berbuat aniaya sedikit pun terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Artinya Allah enggak akan berbuat zalim kepada seorang mukmin yang melakukan kebaikan. Ya, Bu. Jadi Allah itu enggak pernah melakukan apa namanya?
ya, perbuatan zalim kepada hambanya. Ya, artinya ketika hambanya melakukan baik, pasti Allah pasti apa? Pahala, gitu. Ya, dan pahala yang Allah akan berikan itu, ya, bukan pahala 1 2 3, tapi berlipat-lipat pahala itu. Ya, nah maksudnya di sini kita lihat dilanjutkan dalam hadis ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Ya, berbuat aniaya kepada kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Ya. Yu'ta 'alaiha fid dunya. Coba, ya, orang yang beriman ketika melakukan kebaikan di dunia udah dibalas. Ya, di dunia apa? Dibalas. Apa sih Bu contohnya Bu? Allah membalas kebaikan kita, Bu. Kita kalau lagi merasakan ketenangan hati, ketenangan jiwa, itu berarti Allah lagi memberikan nikmat kepada kita tuh, Bu. Ya, perasaan kita tenang, adem gitu kan, enggak gelisah, enggak galau, enggak bete itu. Ya, berarti Allah lagi ngapain tuh? Ngasih nikmat kepada kita. Nikmat dari mana? Ya nikmat dari kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan yang mana? Udah, pokoknya Allah bilang lo terima aja dah. Ya. Nah, kalau kita sudah merasakan Bu terhadap satu ibadah yang kita lakukan, saat kita melakukan ibadah, kita merasakan ketenangan, kedamaian, tuh, ya, berarti di situ Allah lagi memberi kita yang namanya halawatul iman. Ya, Allah memberikan rasa kepada kita bagaimana manisnya yang namanya iman. Ya, ibu-ibu bisa merasakan dah. Ya, ketika lagi ngaji, ketika lagi beribadah, kayaknya hati tenang. Pernah nggak merasa kayak gitu? Pernah kan? Itu alhamdulillah, berarti Allah lagi memunculkan tuh yang namanya apa? Manisnya iman di dalam hati kita. Nih, enak kan? Ente ngaji, tenang hati ente. Coba kalau ente jalan-jalan ke mall tuh belum tentu. Kenapa ente anak minta beliin anak, minta beliin anak, lu pusing duit kagak. Gitu kan? Ya, jadi kayak gitu. Coba kalau ibu ngaji di sini enak, nggak ada yang ngerong-ngerong, nggak ada yang minta beliin anak gitu ya. Tuh, itu salah satunya Bu. Ya, memang ujiannya itu nggak gampang, berat, ya itu. Tapi harus kita apa ya? Kita lawan Bu. Ya, Bu, yang digoda sama setan itu orang-orang yang beriman doang Bu. Orang kafir nggak digoda. Orang kafir temannya, sohibnya, bestinya itu bahasa itu. Ya, bestinya ngapain orang kafir digodain? Nggak digoda Bu. Ya, kata setan, kafir ngapain digodain? Emang temen gue. Ya, yang digoda ini orang-orang yang beriman tuh, ya, makanya kan setan bilang, iblis bilang ketika itu tuh, ya, dendamnya iblis kepada siapa? Nabi Adam pada keturunannya, ya kan? Beliau bilang apa? La ubiyannahum ajma'in. Ya, aku akan apa tuh? Ya, sesatkan mereka semua. Kata siapa itu? Kata iblis. Allah bilang silakan, tapi enggak semua bisa lu goda hamba-hamba gua. Ya, yang beriman nggak mungkin lu bisa goda. Artinya iman yang kuat, benar-benar kuat, bukan iman dalam KTP doang. Ya, itu nggak bakal lu bisa lu goda. Lu mau kasih fakta kek atau kedudukan kek, lu mau kasih harta, lu mau kasih jabatan, lu mau kasih perempuan, nggak bakal kena. Ya, kenapa? Tuh orang-orang kayak gitu tuh kekasih gua bukan kekasih lu, kata Allah. Ya, tuh. Illa min ibadikal mukhlasin, kata Allah kan gitu, kecuali kata iblis, iya memang benar, hamba-hambamu yang soleh nggak mungkin aku bisa ngapain menggodanya itu. Ya, nah yang digoda ini siapa? Kita nih Bu, orang-orang yang beriman nih. Ya, kalau orang kafir nggak bakal diapain, nggak bakal digoda Bu. Ada nggak orang kafir lagi sholat hari Minggu ke gereja pakai baju bolong-bolong, ada nggak? Ada nggak? Baju bolong-bolong jelek gitu, kotor, ada nggak? Nggak ada. Orang Islam banyak kalau ke masjid. Banyak apa Bu? Banyak. Orang Kristen tuh kalau sholat pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi. Ya, ada nggak orang Islam sholat maghrib pakai jas, pakai dasi? Ya. Itu emang digoda ulah lu ke masjid pakai apaan sih, baju cakep-cakep, pakai baju yang ada Bu liun, Bu apa pakai aja. Ya, padahal situ kan Allah suruh. Apa Allah bilang? Khuzu zinatakum inda kulli masjidin.
Ya, ambil pakaian yang paling bagus, perhiasan yang paling bagus saat kamu mau pergi kemana? Ke masjid tuh. Ya, tuh. Nggak ada orang Kristen ke gereja pakai sendal templang. Ada nggak? Nggak ada. Orang kita nggak jepit templang. Kenapa lu pakai sendal templang? Ntar hilang sendal lu kalau yang bagus tuh. Ya. Di gereja nggak pernah kehilangan sendal. Ya, setan nggak mau, nggak ngapain sendal orang Kristen gua ambil ngapain? Temen gue, ya, tuh lagi dia sholat pakai sepatu. Kalau kita kan buka sepatu. Ya, dia sholatnya gitu dia. Belum pernah kan ibu dengar, ya, gereja orang kehilangan amplinya, pernah kedengeran nggak? Yang sering kehilangan ampli apa? Kalau nggak sholat masjid majelis taklim gitu aja deh. Ya, tuh. Jadi kalau temannya pasti jagain kan, apa lu nyolong orang Kristen? Tuh, ya, tuh. Kenapa? Karena godaannya memang itu berat tuh, ya. Jadi Allah tidak akan berbuat aneh sedikit pun terhadap kebaikan sekecil apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dan pahalanya itu Allah katakan akan diberi juga di mana di dunia, ya, tuh. Wa yusabu 'alaiha fil akhirah. Ya, dan di akhirat kelak juga akan mendapatkan apa? Balasan juga. Ya, Bu. Makanya kita kan doa kita apa di tuh yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang hasanah di dunia aja. Tahu ya Sandi. Ya, tuh. Dunia akhirat kita minta apa ya? Bahagia. Ya, senang. Ya. Tuh. Ada satu doa, Bu. Kita pengen hidup selalu senang di dunia ya. Tapi ada doa yang Nabi ajarin tapi kita nggak pernah baca. Doa apa tuh? Nah. Ya, Nabi selalu minta Allahumma ja'alni miskinan. Kita pernah gak doa, ya Allah jadikanlah saya orang miskin? Enggak. Kenapa coba? Kita nggak mau jadi orang susah di dunia, ngapain? Ya tuh. Wahsyurna ma'al miskin, dan bangkitkanlah kami bersama orang miskin. Kita minta pernah kayak gitu? Di dunia aja gua bukan miskin, lagi di akhirat. Misalnya gitu. Ya tuh. Kenapa, Bu? Ya Nabi nggak perlu yang namanya dunia. Ya, Nabi udah dijamin semuanya sama siapa? Sama Allah. Nah kita, ya kalau kita doa, ya Allah jadikanlah saya orang miskin, RT 8 ya Allah. Ya, itu. Nah kalau semuanya miskin di dunia ini, siapa yang mau ngasih? Ya, tuh. Tapi kita minta bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Tapi memang yang namanya kebahagiaan tidak hanya identik dengan materi. Ya, bahagia Bu, orang hidupnya biasa aja, duitnya biasa-biasa, punya anak solehah, bahagia gak tuh orang? Luar biasa. Lebih bahagia daripada orang duitnya banyak, cuman anaknya ngapain? Ya, wadung semua, 1 sampai 7 wadung semua. Ya, duit banyak, cuma nggak pernah megang. Kenapa? Ya, habis terus buat ngapain? Buat ngobatin, buat sakit, buatnya itu ada aja. Ya, tuh. Mendingan kita anak banyak tapi soleh. Tuh, itu enak, berarti kita dikasih apa tuh? Nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ammal kafir, ya, adapun buat orang-orang kafir fayu'ta bi hasanatihi fid dunya. Ya, tuh buat orang kafir kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia akan dibalas di dunia aja, Bu. Ya, Bu. Ada orang kafir nyumbang duit buat masjid, boleh gak? Boleh, ambil. Dapat pahala gak? Agak. Dia cakep namanya di dunia doang. Ya, tuh, di dunia. Kalau sampai dia meninggal enggak pindah agama atau enggak masuk Islam, dia rugi. Tapi kalau dia sebelum meninggal dia pindah agama jadi orang-orang mu'alaf, ya, masuk dalam agama Islam, itu kebaikan yang pernah dia lakukan waktu dia kafir, dia akan balas sama Allah, itu dikasih. Nih dulu lu pernah nyumbang bangun masjid nih, pahalanya pasti dikata Allah.
Ya, tapi kalau dia nggak sempat masuk Islam, ya udah dia dapat nama baik di mana? Di dunia. Wah, cakep namanya Bu, seorang Kristen tapi baik ya. Kenapa? Nyumbang di majelis taklim aja 200 juta. Ya, baik gak? Baik di mata siapa ya? Mata manusia, di mata Allah nggak ada apa-apanya. Kenapa di mata Allah nggak ada apa-apanya? Allah bilang 200 juta mah bawa juga apa-apaan kata Allah. Ya, gue bisa ngasih orang Islam kalau gue pengen kata Allah berapa ribu triliun bisa gak? Bisa. Ya, di dunia emang lu di mata orang RT sekian, lo masih 200 juta gede banget, mata Allah nggak ada apa-apanya, bisa jadi. Emang benar kayak gitu. Ya tuh. Nah, makanya hasanahnya itu Allah akan kasih di dunia doang buat orang-orang kafir ya. Hatta idza afda ilal akhirah ya, sampai ketika dia itu ya ke negeri akhirat lam takul lahu hasanatan yu'ta 'alaiha khairan. Ketika dia ya dibangkit nanti di hari akhirat, tidak ada sedikit kebaikan pun yang Allah akan balas buat orang-orang kafir. Bu, kalau orang kafir dapat pahala seperti orang Islam, saya yakin orang banyak masuk dengan orang kafir. Kenapa? Orang kafir biasanya hidupnya agak senengan, duitnya banyak, biasanya kan gitu. Ya, banyakkan dia duitnya tuh. Ya, mendingan gua kafir dah katanya, sama juga masuk Islam, masuk surga juga, enggak kayak gitu tuh. Ya, orang Islam, ya kebahagiaan pahala dikasih di dunia dan akhirat. Tapi buat orang kafir hanya di mana doang? Di dunia doang, tapi di akhirat gak ada apa-apanya. Ya, gitu. Kenapa? Kunci seseorang akan mendapatkan balasan dari Allah syaratnya harus apa? Beriman. Ya, betul. Man amila sholihan ya min zakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal soleh dari jenis laki dan perempuan, syaratnya apa? Wa huwa mu'min. Dan dia itu beriman. Apa ganjarannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, Allah akan berikan kepadanya apa? Hayatan thayyibah. Kehidupan yang apa? Yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, dan Allah akan berikan balasan ya, yang mana balasannya itu lebih besar dari apa? Perbuatan atau pekerjaan yang dia lakukan. Ya, Bu ya. Tuh. Inilah kalau kita logikakan masuk banget Bu. Ya, kenapa Allah kok maha memberi sesuatu kepada hambanya Bu? Karena Allah apa yang diberi kepada hambanya enggak bakal habis. Allah punya ilmu, ya kan? Ilmu yang Allah berikan kepada hambanya di dunia, apakah ilmu Allah akan habis? Enggak. Ya, tuh Allah ngasih harta, apakah Allah ngasih harta ketika itu hartanya akan berkurang? Enggak. Ya, tuh justru di situ akan menambah keyakinan kepada kita kalau Allah itu apa? Ya, apa itu? Maha segalanya. Ya, tuh Allahu dzul fadlil azim. Ya, tuh Allah itu apa itu? Dzul fadli, ya maha memberi dan maha agung. Ya, tuh memberi. Arti kita diberi manusia itu apa saja. Dan yang diberi bukan hanya manusia doang. Tumbuhan dikasih, hewan dikasih. Bukan hanya yang beriman, Bu, yang kafir dikasih, yang beriman juga dikasih itu. Ya, Allah nggak pilih-pilih. Ya, tuh yang penting kalau yang baik ada namanya surga, ya. Kalau yang nggak baik ada namanya apa? Neraka, ya. Karena hidup di dunia ini kita hanya apa? Ada dua pilihan dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ya, ada yang sekelompok masuk ke dalam surga, ada yang sekelompok masuk ke dalam neraka. Ya, nah kita akan di mana tuh? Itu tergantung kitanya. Ya, karena yang nentuin itu diri kita sendiri, Bu, bukan Allah. Ya, kita yang nentuin. Ya kan, kenapa? Karena yang milih itu siapa? Kita. Ya, Allah cuma nyuruh milih. Yang miliki kita. Ya, nah untuk memilih jawaban, ya, karena pilihannya cuma dua nih, Bu. Ya, yang baik dan yang salah. Ya, nah itu kita pilih itu. Ya, emang nggak semudah apa yang kita hadapkan saat ujian di mana? Di sekolah. Ya, karena ini cobaannya banyak banget nih. Ya, saat kita pengen ngasih tanda checklist yang baik, ntar ada aja godaannya tuh. Ya, dari saudara kita sendiri lah, tetangga kita lah, bahkan bisa jadi orang terdekat kita. Ya, tuh kenapa? Karena itu pilihan yang penuh dengan apa?
cobaan dan tantangan, Bu. Ya, enggak semudah kita memilih ketika kita di dunia saja. Ya, itu. Makanya ya, kita beruntung menjadi hamba Allah yang beriman. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah berbuat aniaya sedikit pun kepada hamba-hamba yang beriman yang melakukan kebaikan. Ya, sekecil apapun pasti Allah bakal balas. Ya, tu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tuh, ya, kalau seseorang melakukan kebaikan sekecil apapun, ya, meskipun sebesar atom atau biji sawi bahasa kita, Allah akan balas. Ya, begitu pula apabila seorang hamba melakukan dosa atau maksiat, meskipun sekecil atom, Allah juga bakal balas juga. Itu ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu Allah katakan. Ya, itu hadis yang kedua, rawahu An-Nasa'i, ya. Rawahu Ahmad, ya, gitu. Baik, hadis yang berikutnya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh. Rawahu An-Nasa'i. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal seseorang, ya, artinya amal seseorang itu enggak bakal Allah terima, ya. Kecuali apa? Illa ma kana lahu khalisan, kecuali amal tersebut dilakukan dengan ikhlas. Ibu, Ustaz, ikhlas gimana sih caranya? Ikhlas gimana sih caranya? Hah? Ya udah, pokoknya gua ngasih, gua tinggal, ikhlas itu enggak begitu. Ya. Gua tinggal, nanti dipulang lo gimana? Karena gua disebutin kayaknya enggak disebutin lagi. Tinggal ada yang tahu. Itu udah beda lagi. Ya, yang namanya ikhlas itu benar-benar apa tuh? Ya, tuh. Ikhlas itu artinya apa? Melakukan sekecil apapun tuh, ya udah benar-benar liwajhillah, karena Allah. Ya, bukan minta pujian, bukan minta diketahui banyak orang. Ya, bukan artinya apa? Kita biar dibilang orang baik. Tuh. Itu kan dalam diri kita tuh itu ada semua tuh, Bu. Ya, manusia mana sih, Bu, yang enggak mau dikenal sama orang? Ya, manusia mana sih, Bu, yang enggak mau dipuji sama orang? Ya, manusia mana sih, Bu, yang enggak mau dibilang orang dermawan? Ya, itu sifat-sifat itu ada enggak pada diri kita? Ada. Nah, itu bagaimana kita tuh buat ngilangin tuh? Ya, kenapa? Karena itu suatu penyakit. Ya, kita minum obat, ada enggak obatnya? Ada. Ya, apa itu obatnya? Zikrullah. Zikir kepada Allah. Ya, zikir kepada Allah. Artinya zikir kepada Allah bukan kita baca subhanallah, bukan itu doang. Artinya apa? Ingat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya kita enggak ngarep apa-apa dah, kecuali hanya Allah yang akan memberi. Bu, kita berbuat baik kepada suami kita biar kita dibilang istri salehah. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya, biar dibilang istri salehah. Enggak boleh, udah. Kerjain aja. Ya, karena Allah katakan apa itu? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Berbuat aja, bekerja aja, beraktivitas aja, Allah dan Rasul yang akan melihat. Ya. Nah, kalau niat kita biar dibilang solehah, menurut suami kita solehah, menurut Allah belum tentu. Karena Allah punya standar, Nabi punya standar yang namanya istri solehah. Contohnya standar Nabi apa? Coba diantaranya. Ya, diantaranya kan Nabi katakan standar solehah itu cirinya ada 4. Apa diantaranya itu? Idza amartaha, ya, idza amaraha atau atka. Ya, kalau disuruh selalu taat. Ya, Bu. Ada pekerjaan yang enggak perlu disuruh, ada yang perlu disuruh. Ada? Ya, yang perlu disuruh contohnya apa coba? Apa coba? Yang perlu disuruh sama suami.
Apa coba ya? Apa coba ya? Yang masih punya laki coba. Ayo. Ayo kurang apaan tuh? Warung kali. Hah? Warung makan siur, masak kok. Ya? Kali beli makanan suami. Ya, memberikan pelayanan terbaik untuk suami. Itu kewajiban. Ya. Kalau nyapu, bersih-bersih rumah, ngepel, gosok itu bukan kewajiban. Tapi kalau suami suruh, jahit. Ya. Suami nyuruh, masak kenapa neng? Gua malas gua masak. Nah, itu namanya tuh bangkang sama suami itu. Berhak tak sama suami. Hah? Kalau kita nggak kerja kayak nyuci, nyapu, nggak masak. Kalau kita nggak kerjain nih, suami kita kan nggak kerjain. Nah, ini banyak kesalahan seorang suami. Para suami banyak yang menyalah posisikan seorang istri. Ya, seorang istri itu bukanlah seorang pembantu yang segala sesuatu harus dia ngerjain. Kenapa? Kalau pembantu itu kita suruh dia ngerjain karena kita bayar. Ya, ada seorang istri zaman no banyak dia mau ngerjain kalau dikasih banyak nggak? Boleh nggak kayak gitu? No, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena kalau kamu tidak pengen diposisikan sebagai seorang suami, jangan apa-apa minta dibayar. Dibayarin nggak apa-apa. Kalau minta bayar jangan. Kalau dibayarin nggak apa-apa. Ya, Shopee datang, tak bayarin nggak apa-apa, lakinya. Ya kan? Nah, tapi minta bayar, habis nyapu, habis ngepel, bang mana? Ini nggak boleh. Beda antara dibayarin sama minta bayar. Ya, kalau dibayarin memang karena kekasihnya. Kalau minta bayar kan berarti apaan? Nah, berarti dia seorang RT. RT kan? Iya. Tuh, ya. Banyak orang suami salah menempatkan seorang istri. Pokoknya tugas seorang istri nyapu, beresin rumah, ngepel, nyapu ini. Oh, salah. Sampai bilang. Nah, suami ngapain aja? Ya. Enggak mesti nyari duit doang. Emang kalau nyari duit cukup tugas suami kayak gitu? Enggak, Bu. Ya, enggak cukup. Kenapa? Karena di situ kan tujuan utama dalam sebuah perkawinan itu apa, Bu? Saling pengertian. Ya, Bu. Coba ada ibu sama suami ibu, meskipun udah pengantin lama, saling pengertian enak lah jadinya. Ya, gosok, saling gantian, bang. Abang gosok celana dalam, saya gosok. Yang ringan-ringan kasih dia, Bu. Kali gitu kasih yang ringan-ringan, jangan yang susah-susah. Jangan gosok baju koko. Orang laki kan nggak sabaran. Orang laki gosok lama rapi. Ya, patahannya benar. Ya, tuh. Itu kasih kerjaan, tuh pengertian. Ibu ya, tuh kalau saling pengertian insya Allah dah rumah tangga tuh enak. Ya, arti pengertian apa sih, Bu? Memang rumah tangga bersih, rapi itu rumah kerjaan istri. Cuma kalau istri lagi kurang sehat, masa dia harus ngerjain? Kan nggak mungkin. Ya kan? Biarin lah rumah berantakan, bini gue lagi sakit katanya. Lalu mau ngapain ngerjain? Sorry ya, masa gue laki-laki ngerjain. Nggak boleh. Lihat, Bu, Rasulullah. Ya, Rasulullah, Bu, ketika Aisyah lagi kurang sehat, ya, itu semua pekerjaan rumahnya ngerjain siapa? Nabi. Aisyah bilang, suami gue bukan karena gue sakit uang, gue lagi ngapa-ngapain tuh. Yang namanya Rasulullah, pekerjaan lebih dulu Rasulullah menjadi daripada istrinya. Ya, jadi nyapu, ngepel, apa segala nyuci itu Rasulullah duluan ngerjain, baru siapa ya? Istri-istrinya makanya malu sama siapa? Ya Rasulullah. Makanya tuh perempuan-perempuan pengen banget dinikahin sama Rasulullah tuh kayak gitu. Nggak ada laki suami kayak Rasulullah kok. Ya, kerjaan rumah di duluan ngerjain, bukan istrinya. Ya, tuh. Kalau orang kita kan orang sekarang gimana ya? Ya, istri dulu.
ya, ngomong istri pokoknya rumah rapi istri, baju gosok istri, baju cuci istri, masak istri, ngurusin anak istri, nggak boleh. Iya. Ya. Ya udah dah, yang lalu biarlah berlalu. Ya. Apa Allah wa amma salaf. Ya, yang dulu dimaafin udah. Ya, yang dulu dimaafin. Ya Allah Bu, kalau kita Bu suami-suami zaman now pengen ngelihat bagaimana posisi Rasulullah sebagai seorang suami, nggak ada yang kena zaman sekarang, termasuk saya. Ya, nggak ada yang kena seperti Rasulullah. Ma bainas sama'i wal ardh. Ya, jaraknya antara langit dan bumi. Ya, jadi Rasulullah makanya wajar dipuji sama Allah sebagai apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa? Karena posisi uswah yang harus kita contoh pada Nabi itu sejak dari kecil sampai dia jadi kakek itu ada semua Nabi. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang anak kecil dulu, waktu muda seperti apa, remaja bagaimana, udah menikah seperti apa, menjadi bapak seperti apa. Dicontohin Bu. Ya saya bilang tadi itu. Ya, perempuan ngarep banget pengen diapain? Nikahin sama Nabi. Emang Allah bilang wa mar'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabi. Ya, perempuan mana aja tuh pengen banget nikahin sama Nabi. Siapa yang enggak pengen punya laki ganteng, pinter, baik, rajin, banyak duit? Siapa yang enggak mau? Hah? Lengkap segala dunia akhirat itu Bu. Ya, bahagia ada itu makanya nggak boleh sembarangan. Perempuan yang bekas nikah sama Nabi nggak boleh nikah sama sahabat-sahabat, nggak boleh. Nggak ada bekas istri Nabi, nggak ada. Ya, nggak ada bekas istri Nabi dinikahi oleh sahabat, ini nggak ada. Haram. Ya, itu kemuliaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus ibu ingat, nggak ada Bu yang namanya istri Nabi siapapun, sejahat apapun dia selingkuh, nggak ada. Jahat doang, cuma berselingkuh nggak pernah terjadi. Emang dijaga. Ya seperti siapa itu istrinya Nabi Lut, nggak selingkuh, dia nggak selingkuh, cuma jahat doang. Ya, istri Nabi Nuh sama nggak selingkuh. Ya, kalau orang sekarang, ya, jangan kayak istrinya, lakinya Ustadz Kiai selingkuh banyak nggak? Kalau Nabi nggak ada. Ya itu. Jadi memang pantas lah. Ya, sifat yang Allah berikan, label yang Allah berikan, pangkat yang Allah berikan, qudwah hasanah itu pas banget buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bu. Jadi keberuntungan buat kita Bu, jadi orang beriman pahalanya double, dunia dapat, akhirat dan dapat. Ya, orang kafir dunia doang dapat baik, tapi di akhirat apa? Nggak dapat kebaikan dari Allah. Kenapa? Karena di mata Allah sebesar apapun yang dilakukan oleh manusia nggak ada apa-apa di mata Allah Bu. Kenapa? Karena semuanya Allah punya. Ya, kayak orang Kristen tadi saya contohkan, dia nyumbang ke musola Ayubi 200 juta, gede banget. Kenapa? Karena orang kita di sini jarang nyumbang 200 juta. Nah, kan nggak ada apa lagi. Ya, makanya kita anggap baik banget tuh orang Kristen, nyumbang 200 juta di mata kita. Tapi kata Allah, ya lo manusia 200 juta aja banggain banget. Kenapa? Karena Allah punya. Makanya Allah sifat sombong wajar gak? Wajar Allah sombong. Apa sih yang gue gak punya kata Allah? Ilmu gue punya, harta gue punya, pangkat gue punya. Ya, jangan apa-apa, langit bumi yang punya siapa? Punya gue kata Allah. Ya kan? Kalau gue pengen ambil bisa gak? Bisa banget, tapi Allah gak begitu. Ya tuh, makanya Allah punya sifat namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Bu, ya. Jadi sekali lagi saya katakan beruntunglah kita menjadi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kita mendapatkan pahala double dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hambanya yang selalu istiqomah
di dalam melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, dan istiqomah juga di dalam meninggalkan dosa sekecil apapun ya. Mudah-mudahan dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin ya. Innallaha ta'ala ya. Impa yang berikutnya itu adalah nanti inna min khol haqqil walidi ala waladihi. Insyaallah 3 minggu yang akan datang kita akan baca ya. Mudah-mudahan 3 hadis yang kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan kalau mau ditanya.